Before we start our lesson, let me read a short dialogue for you. The dialogue is between Bill and Harry. Bill said, "This awesome gift was given to me by my friend." Harry answered, "Wow, that looks nice. What is it called? Is that made in Indonesia?" Bill answered, "Yes, it is. This is called an angklung." Angklung is a musical instrument from the Sundanese cultures of West Java. It is made of bamboo. It is used to play not only traditional but also modern music. Oke, di dalam teks ini kita menemukan beberapa kata bercetak tebal, seperti was given, is called, is made, dan is used. Kata-kata tersebut merupakan bentuk pasif. Saya akan menerjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Bill berkata, "Hadiah keren ini diberikan temanku untukku." Harry menjawab, "Wah, bagus sekali. Disebut apa benda ini? Apakah ini dibuat di Indonesia?" Lalu Bill membalas, "Ya, ini disebut angklung. Angklung adalah alat musik dari Sunda, Jawa Barat. Ini terbuat dari bambu. Ini tidak hanya dipakai bermain musik tradisional, tetapi juga modern." Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, kata kerja aktif itu berawalan me atau ber, sedangkan kata kerja pasif itu berawalan di atau ter. Akan tetapi di dalam bahasa Inggris, berbeda dong. Lantas bagaimana? Alright, today we are talking about passive voice. What is passive voice? Passive voice artinya kalimat pasif. Kalimat pasif berasal dari kalimat aktif. Perhatikan rumus ini. Rumus kalimat aktif adalah subjek plus verb plus objek. Lalu, rumus kalimat pasif adalah subjek plus to be plus verb 3 plus by plus objek. Look, objek di kalimat aktif berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Lalu sebaliknya, subjek di kalimat aktif berubah menjadi objek di kalimat pasif. Nah, to be di kalimat pasif ini berbeda-beda, tergantung jenis tensesnya. Well, before we go further, buat kamu yang baru belajar passive voice, let me give you an example in bahasa Indonesia ya. Ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek. Now, let's change into passive. Nasi menjadi subjek, ibu menjadi objek, maka kalimatnya menjadi nasi dimasak oleh ibu. Sekarang kita kembali ke bahasa Inggris ya. Seperti yang sudah kita lihat tadi di slide kedua, bahwa rumus kalimat pasif adalah subjek plus to be plus verb 3 plus by plus objek. Mari kita buat rumus untuk kalimat simple present tense. Karena to be simple present tense adalah is, am, or, maka rumusnya menjadi subjek plus is or am or plus verb 3 plus by plus object. For example, number 1, active voice, Buffalo eats grass. Dari kata eats, kita tahu bahwa kalimat tersebut adalah simple present tense. Ganti posisi subjek dan objek ya. Grass pindah ke depan. Grass to be-nya adalah is.
Lalu verb 3 dari eat adalah eaten. Maka kalimatnya menjadi grass is eaten by buffalo. Alright, number 2. I buy some books. Pindahkan some books ke depan kalimat. Some books, to be-nya adalah are. Lalu, verb 3 dari buy adalah bought. Maka kalimatnya menjadi some books are bought by me. Next, we go to simple past tense. Tahu to be simple past tense kan? Yes, you're excellent. To be simple past tense adalah was and were. Maka bentuk pasifnya adalah subject plus was or were plus verb 3 plus by plus object. For example, number 1. He fixed my car. Dari kata fixed, kita tahu bahwa tensesnya adalah simple past tense. Alright, pindahkan my car ke depan. Lalu, to be-nya apa? Yes, was. Lalu, diikuti verb 3. Maka kalimatnya menjadi my car was fixed by him. Number 2. We cleaned the classroom. Dari kata cleaned, kita tahu bahwa kalimat tersebut adalah simple past tense. Ganti posisi subjek dan objek ya. Maka kalimatnya menjadi the classroom was cleaned by us. Well, I think I've got it now. To make sure that you have already understood, please do this exercise. I want you to change these sentences into passive. Number 1, Nancy helps me. Number 2, they discussed the problem. Number 3, the students visit the orphanage. Number 4, the librarian arranged many books. Number 5, the maid cleans the house. Okay, so in this chance, I only discussed 2 kinds of tenses. They are simple present tense and simple past tense. Maka kelima soal tadi terdiri dari tenses simple present dan simple past. Untuk menentukan jenis tensesnya, silakan lihat verbnya ya. Jika verbnya adalah verb 1, maka dia termasuk simple present tense. Jika verbnya adalah verb 2, maka dia termasuk simple past tense. Silakan ketik jawaban kamu di kolom komentar. Ada 5 soal kan? Okay, that's enough. Good luck and thank you.